perlu dikatakan, lelaki tua bernama Rasman Witarsa ini adalah Master Auron keluarga Witarsa, tetapi kondisinya saat ini lebih buruk dari yang disangka. 12 titik akupunturnya 4 rusak berat, 8 sisanya juga rusak ringan. Dalam situasi seperti itu, jika masih berlatih, jangankan meningkat 1 langkah, dalam 3 tahun, pelatihannya pasti akan kembali ke tingkat cakra murni. Tidak heran saat Reza tahu bahwa Eren bisa menyembuhkan luka-luka mereka, meski harus menyerah, karena begitu tingkat pelatihan Rasman turun ke tingkat cakra murni, tanpa Master Auron yang bertanggung jawab, mungkin keluarga Firdausi dan keluarga Sigmarox akan bertindak pada mereka. Siapa di antara kalian yang datang lebih dulu? Eren melirik Rasman, Reza, 4 master lain dengan tingkat cakra murni. Dalam hal master dengan tingkat cakra murni, keluarga Witarsa memiliki lebih banyak daripada keluarga Sambo. Tolong, Grandmaster, rawat pamanku dulu. Reza berkata segera. Atur kamar yang tenang untukku. Eren mengangguk. Segera, Gougen menyiapkan ruangan yang sunyi. Eren melirik Rasman dan berjalan pergi, pihak lain segera mengikuti. Maaf merepotkan Grandmaster. Setelah memasuki ruangan yang sunyi, Rasman berkata sambil tersenyum. Naik ke tempat tidur. Eren berkata dengan ringan. Iya. Rasman menanggapi dan berbaring di tempat tidur dengan patuh. Ketika Eren membalikkan telapak tangannya, ada sekotak jarum perak di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak jarum, ada lusinan jarum perak panjang dan pendek di dalamnya. Pergi. Sambil berkata ringan, Eren melambaikan tangannya. Lusinan jarum perak semuanya terpental keluar dari langit, kruk kruk kruk. Semua jarum perak disuntikkan ke titik-titik akupuntur vital di tubuh Rasman. Beberapa benar-benar terendam masuk, beberapa hanya masuk sepertiga. Tetapi pada saat lusinan jarum perak menancap di tubuhnya, Rasman merasakan kekuatan lembut mengalir keluar dari kedalaman tubuhnya, terus berkumpul menuju saluran cakranya yang rusak, segera memperbaiki saluran cakranya. 20 menit kemudian, Eren melambaikan tangannya lagi, semua jarum perak yang menembus tubuh Rasman dikeluarkan, jatuh ke dalam kotak jarum lagi, berkata, saluran cakra kamu sudah sepenuhnya diperbaiki, jangan berlatih atau menggunakan kekuatan sampai minggu depan, jika tidak, saluran cakra kamu akan rusak lagi, aku akan memberi kamu resep nanti, minum obat sesuai resep selama 3 hari. Terima kasih Grandmaster. Tiba-tiba, Rasman melompat dari tempat tidur dan berlutut tepat di depan Eren. Kebaikan besar dari Grandmaster tidak bisa dilunasi. Tolong Grandmaster terima hamba sebagai bawahan. Kita akan membicarakan ini nanti. Eren berkata dengan ringan, kamu keluar dulu, panggil orang lain masuk. Mendengar ini, Rasman sangat kecewa. Masalah latihan keluarga Witarsa sudah bermasalah selama bertahun-tahun. Bahkan beberapa dekade yang lalu, mereka memanggil seorang Grandmaster, tetapi pihak lain hanya menyarankan agar mereka menyerah pada latihan keluarga Witarsa. Tetapi ilmu adalah fondasi keluarga Witarsa. Jika mereka menyerah, bagaimana keluarga Witarsa akan mendapatkan pijakan di Kaktuar? Jadi meski mereka tahu latihan itu berbahaya, mereka hanya bisa menahan perasaan dan terus berlatih. Tetapi Grandmaster di depannya tidak hanya menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh latihan mereka, tetapi juga memecahkan masalah mereka dalam latihan. Yang paling penting adalah bahwa Grandmaster ini terlalu muda, dia pasti bisa jadi Grandmaster besar di masa depan, bahkan mungkin melampaui Grandmaster besar dan memasuki alam legendaris para dewa. Oleh karena itu, bahkan tinggal di sisi Grandmaster muda ini sebagai bawahan adalah hal yang sangat terhormat. Orang kedua yang memasuki ruangan sunyi itu adalah Reza. Kali ini, hanya butuh sekitar 10 menit untuk memperbaiki saluran cakra pihak lain, kemudian dia menghabiskan setengah jam lagi untuk menyembuhkan 4 master tingkat cakra murni lainnya. Ketika Eren kembali ke ruang tamu, Rasman secara pribadi mempresentasikan metode pelatihan keluarga Witarsa. Eren dengan santai membalik-baliknya. Keluarga Witarsa dan rombongannya cukup gugup. Metode latihan keluarga Witarsa disebut ilmu energi putih, yang merupakan metode latihan elemen api. Setelah membalik-balik halaman,
Eren sudah mengambil keputusan dan memerintahkan seseorang untuk mengirim pena dan kertas. Dalam 10 menit, Eren menulis latihan baru berdasarkan ilmu energi putih dan menyerahkannya kepada Rasman. Pihak lain menerimanya dengan hormat, sambil melihat dan merenungkan. Semakin mereka melihat, semakin terkejut mereka. Pada akhirnya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Melihat adegan ini, Reza dan yang lainnya mau tidak mau merasa gatal. Mereka tidak sabar untuk mengambil tulisan jurus di tangan Rasman untuk melihatnya. Bro, ketika Rasman selesai membaca latihan ini, dia berlutut di depan Eren lagi, berkata dengan penuh semangat, "Kamu adalah penyelamat dari keluarga Witarsa. Latihan yang kamu revisi tidak hanya menghilangkan bahaya tersembunyi sebelumnya, tetapi juga mencapai kesempurnaan. Bahkan mungkin untuk mencapai puncak Grandmaster." Apa? Mendengar kata-kata Rasman, 5 orang termasuk Reza juga terkejut, kemudian wajah mereka menunjukkan kesenangan. Grandmaster seperti naga, Launch 10.000 orang belum tentu kalah. Oleh karena itu, latihan yang bisa mencapai tingkat Grandmaster sangat berharga. Latihan tingkat Grandmaster pasti bisa menciptakan klan bela diri yang hebat. Ilmu Grandmaster adalah harta tak tertandingi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan jika keluarga Witarsa mengambil semua aset mereka sebagai gantinya, mereka masih sangat rela. Duk, duk. Reza dan yang lainnya segera berlutut satu demi satu, mengucapkan terima kasih kepada Eren. Rasman bahkan menyebutkan kesediaannya untuk menjadi bawahan lagi. Melihat adegan ini, Gougen di samping hampir tercengang. Seorang Master Auron bahkan meminta untuk menjadi bawahan Eren. Ini seakan menyegarkan pola pikirnya. Dalam hatinya, Master Auron tidak jauh berbeda dari dewa legendaris, tetapi sekarang, sosok seperti dewa di hatinya berlutut di depan Eren. Itu luar biasa. Yang lebih mengejutkan Gougen adalah, Eren berkata dengan ringan, "Kamu tidak cukup untuk menjadi bawahanku sekarang. Jika kamu bisa menerobos ke Grandmaster dalam waktu 1 tahun, aku akan mempertimbangkannya." Ilmu energi putih yang dia revisi tidak hanya bela diri, tetapi juga beberapa jurus dewa. Kecepatan pelatihannya jauh melebihi teknik bela diri lainnya. Mendengar ini, Rasman tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa, tetapi bagaimanapun juga ada harapan, jadi dia bersujud, "Grandmaster, tenang saja, hamba pasti akan menjadi Grandmaster dalam waktu setahun." Ditambah, tidak pantas lagi menyebut latihan ini, ilmu energi putih. "Tolong berikan nama untuk jurus ini." Eren tidak menolak ini, dia memikirkannya dan berkata, "Sebut saja ilmu putih dewa." "Oke, bagus." Rasman buru-buru memuji dengan keras, Reza yang lain mengikutinya. "Oke, itu saja untuk hari ini, aku harus pergi." Begitu kata-kata itu selesai, Eren melangkah keluar, semua orang hanya merasakan kilatan di depan mata mereka. Bayangan dirinya sudah menjauh dari aula utama. Setelah beberapa saat, pihak lain benar-benar menghilang dari villa. Teleportasi. Mata Rasman menyipit tajam, dia bergumam, "Kekuatan Tuan Muda jauh lebih kuat dari yang kita duga." "Iya." Reza mengangguk lagi dan lagi, "Tuan Muda adalah dewa. Di dunia bela diri masa depan, mungkin Tuan Muda akan dihormati." Pada saat yang sama, dia diam-diam senang bahwa pohon yang begitu besar benar-benar dipeluk oleh keluarga Witarsa. Akan sulit bagi keluarga Witarsa mereka untuk jatuh di masa depan. Memikirkan hal ini, dia melihat Gougen. Pria ini tampaknya lebih beruntung daripada mereka. Seorang pengusaha biasa juga bisa mendekat pada Tuan Muda. Putri pihak lain tampaknya juga bersama putranya. Tidak boleh, harus dibayar di muka. Senyum kuat muncul di wajahnya. "Pak Amida, terima kasih untuk ini. Aku mau tahu apakah boleh undang Pak Amida untuk minum-minum." Kurang dari seminggu setelah Freya datang ke SMA 1 Izuna, dia menjadi bunga sekolah yang baru. Dunia ini tidak kekurangan anak laki-laki dari semua lapisan masyarakat, yang memiliki berbagai cara untuk menyenangkan orang dan mengejar wanita. Sangat disayangkan bahwa karakter Freya Frozen seperti namanya, sangat dingin, seperti dinding es.
membuat banyak anak laki-laki mundur. Tentu saja, ada juga orang yang tidak menyerah, seperti Bisma, yang berada di kelas yang sama. Namun, dia juga bertindak pintar. Alih-alih terburu-buru untuk menembak seperti orang lain, dia mengambil inisiatif untuk meluangkan waktu bersama Freya dengan alasan bantuan ketua kelas. Eren, yang melihat pemandangan ini di matanya, menggelengkan kepalanya diam-diam. Bisma ditakdirkan untuk patah hati, belum lagi Freya adalah seorang immortal. Dari matanya, Eren bisa merasakan dia memandang semua manusia seolah-olah seperti para dewa memandang rendah manusia, dengan sedikit penghinaan dan ketidakpedulian. Bahkan juga padanya. Dalam hal ini, Eren tidak keberatan, apapun tujuan pihak lain, selama itu tidak mengganggu pelatihannya. Larut malam, Freya, yang duduk bersila di ruangan menelan elemen energi, mau tak mau mengerutkan kening. Dibandingkan dengan alam rahasia kecil dari lembah samsara, elemen energi dunia ini terlalu tipis dan terlalu keruh. Jika bukan karena perintah yang diberikan oleh kakeknya, dia pasti sudah pergi, menyia-nyiakan waktu pelatihannya yang berharga untuk orang biasa, itu benar-benar tidak bisa diterima olehnya. Dia bahkan merasa sedikit jijik dengan Eren di dalam hatinya. Kalau bukan karena anak ini, dia masih berlatih di alam rahasia kecil. Tiba-tiba, ekspresi Freya berubah dingin. Dia diam-diam melayang dari tempat tidur dan datang ke pintu, membuka mulutnya sedikit. Pedang terbang warna biru melesat melalui pintu langsung ke ruang tamu. Tang! Sebuah tabrakan terdengar, kemudian suara seorang pria datang dari luar. "Junior, ini aku." Mendengar suara ini, ekspresi Freya tiba-tiba melunak sedikit, membuka pintu dan berjalan keluar, menatap pemuda tampan yang berdiri di ruang tamu dengan tangan di belakang punggungnya. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. "Senior, kenapa kamu di sini?" Pria itu berusia awal 20-an, mengenakan jubah seputih salju, rambutnya yang panjang terurai, temperamennya elegan, ada senyum lembut di sudut mulutnya, yang cukup untuk membuat banyak gadis terpesona. Pemuda ini bernama Lakos Churros, dia adalah senior dari generasi muda di Lembah Samsara. Pada saat yang sama, ilmunya juga yang pertama di antara generasi muda. Tatapan mata Lakos lembut, dia tersenyum dan berkata, "Aku baru saja meninggalkan perbatasan, aku mendengar bahwa kamu dikirim ke Izuna oleh para leluhur. Aku khawatir, jadi mampir lihat." "Senior, apakah kamu sudah menembus ke cakra level 7?" Freya bertanya dengan heran. "Hanya kebetulan." Wajah Lakos tampak tenang. "Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa kamu datang ke Izuna untuk mendekati seorang siswa bernama Eren. Gimana? Kamu mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu?" Mendengar ini, ekspresi Freya sedikit dingin. "Aku tidak menemukan apa-apa. Eren kelihatannya orang biasa. Aku tidak tahu mengapa kakek suruh aku mendekatinya." "Mustahil." Lakos tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi berpikir, "Leluhur tidak akan pernah mengirim kamu untuk menghubungi orang biasa, pasti ada makna mendalam lainnya. Atau gini, senior akan membantu kamu menguji orang itu, jika pihak lain benar-benar orang biasa, aku akan memberitahu leluhur dan minta dia mengirim orang lain." "Oke, tapi aku mau pergi dengan senior." Freya setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun dia baru beberapa hari di Izuna, dia sudah bosan. "Makin cepat makin baik, gimana kalau malam kita pergi?" saran Lakos. "Oke." Freya mengangguk, "Aku ikut senior." Keduanya adalah immortal, mereka melayang keluar dan berubah menjadi dua kilatan dan langsung pergi ke villa tempat Eren berada. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sosok keduanya tiba di rumah. Lakos melepaskan indera spiritual dan memindai luas ke villa. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Junior, anak itu sepertinya tidak ada di sini." "Oh ya." Freya juga melepaskan indera spiritualnya, segera melihat seluruh villa, menemukan selain orang tua Eren, dia tidak menemukan orang lain. Mereka berdua dengan enggan menggunakan indera spiritual mereka untuk mencari lagi, tetapi setelah mereka tidak menemukan jejak Eren, mereka pergi. Setengah jam setelah mereka pergi, sesosok tiba-tiba muncul di atap rumah, bukan lain adalah Eren.
Freya dan Lakos sudah terlihat olehnya sebelum mereka mendekati rumah, tetapi dia tidak tahu tujuan dari keduanya, jadi dia sengaja sembunyi. Dari Lakos, dia merasakan aura, jurus matahari. Dia juga mewariskan jurus immortal ini ke lembah Samsara. Jika tidak ada pengecualian, keduanya berasal dari lembah Samsara. Lembah Samsara adalah kekuatan yang dia taklukkan pada reinkarnasi ke-97. Dia mewariskan dua ilmu, yaitu jurus sakti matahari dan jurus Frost Inter. Di masa lalu, dia juga melakukan kontak dengan mereka. Dia ingat bahwa ketua lembah Samsara sudah mencapai tahap akhir ksatria. Dalam 60 tahun terakhir, mungkin pihak lain sudah mencapai tingkat Brahma. Aku harap kalian tidak melakukan hal-hal bodoh di lembah Samsara, jika tidak, aku tidak keberatan menghancurkan kalian. Menarik tatapan matanya, Eren berkedip dan menghilang di atap. Di pagi hari berikutnya, kelas pagi belajar mandiri berakhir. Freya di barisan depan tiba-tiba berbalik dan berkata dengan ringan, "Eren, ikut aku punya sesuatu untuk memberitahumu." Begitu kata-kata ini keluar, Jaian, yang berada di meja yang sama, diam-diam berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa Dewi Gunung Es juga menyukai si bos? Harus diketahui, terlalu sedikit orang yang bisa membuat Dewi mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Melihat Eren mengikuti Freya berjalan keluar dari kelas memperlihatkan punggungnya, banyak anak laki-laki memiliki kecemburuan di mata mereka, terutama Bisma, yang tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya sedikit merah, hatinya meledak, bajingan. Eren, kamu bajingan, kamu sudah punya geisha, masih mau merampok Freya. Segera, Eren mengikuti Freya ke atap gedung sekolah. Di sana, seorang pria muda berjubah berambut panjang sudah berdiri membelakangi mereka, sudut-sudut jubah seputih salju berkibar tertiup angin. "Senior, aku sudah membawanya," kata Freya di belakang Lakos. "Oke, serahkan padaku di sini, kamu bisa kembali dulu." Lakos berbalik dan mengangguk, berkata pada Freya. "Siap senior." Freya menanggapi dan berbalik untuk pergi. Mata Lakos jatuh pada Eren. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk mengernyit, karena Eren ini tidak memiliki aura seorang immortal, tetapi juga tidak memiliki aura seorang master. Memikirkan hal ini, dia melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa tubuh Eren. Menggunakan indera spiritual untuk menyelidiki tubuh orang lain adalah perilaku yang sangat tidak sopan di dunia immortal, bahkan bisa menjadi provokasi. Namun, Lakos tidak berpikir ada yang salah dengan dia melakukan ini. Bagaimanapun, di matanya, Eren hanyalah orang biasa, paling-paling orang biasa yang istimewa. Tapi yang mengejutkannya adalah begitu indera spiritualnya mendekati tubuh Eren, itu diblokir oleh penghalang tak terlihat. Ini benar-benar menarik. Sambil tertawa, Lakos melepaskan lebih banyak indera spiritual, berubah menjadi pedang spiritual transparan, menabrak penghalang tak terlihat di tubuh Eren, dan mencibir di dalam hatinya. Bahkan seekor semut pun berani memblokir indera spiritual dirinya.